karena persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Permasalahan mengenai stunting di Indonesia adalah salah satu ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI pada tahun 2019, kasus stunting di Indonesia mencapai angka 27,7%. Artinya, sekitar 1 dari 4 anak balita atau lebih dari 8 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Untuk wilayah Provinsi Kepri, data yang telah dilaporkan terkait kasus stunting adalah sebesar 7,2%. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menetapkan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 23 Tahun 2021 tentang percepatan pencegahan stunting di Provinsi Kepri, yang diperkuat dengan pernyataan dari Presiden yang menargetkan program penurunan stunting di Indonesia ditargetkan mencapai angka 14% pada tahun 2024. Kita 2024 itu 14%. Bukan angka yang mudah. Tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit, 14% itu. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum. Mulainya kata, saya sembah pembuka acara. Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program penanganan stunting dengan mengadakan kegiatan koordinasi percepatan penurunan stunting dengan meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Provinsi Kepri, yang dilaksanakan di Haris Resort Barelang, Batam, dengan dihadiri oleh para peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari tim penggerak PKK dan Dinas Kesehatan yang berasal dari 7 kabupaten kota. Dalam hal ini, Susilo Budi Hartanto SSI APT sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporannya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan rencana tindak lanjut, serta pembagian stiker cegah stunting kepada masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kota. Beberapa materi pendukung yang disajikan, rencana strategi kebijakan TP PKK dalam meningkatkan kemandirian keluarga untuk mempercepat penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, pengorganisasian tim pembina keluarga dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, komitmen dan strategi pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, berkenalan dengan stunting, penyebab, dampak, dan pencegahannya melalui 1000 hari pertama kehidupan, implementasi KAP dalam komunikasi perubahan perilaku, percepatan pertumbuhan stunting. Sambutan dan arahan juga disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, yakni Ibu Hajah Dewi Kumalasari MPD, yang mengajak kepada pihak-pihak terkait untuk bersama-sama saling membantu dalam mengatasi permasalahan stunting. Kita sebagai kader PKK yang mempunyai program kita ya terkhusus di bidang kesehatan, ya ini merupakan perhatian kita yang ini kita harus dapat bersama-sama berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, persoalan stunting ini dapat teratasi apabila kita saling bergandeng tangan, ya bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan ini. Di akhir sambutannya, ia sekaligus meresmikan acara dan menyerahkan stiker secara simbolis kepada perwakilan dari para peserta. Kita pertama masyarakat pada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna.
Seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini diberikan pembekalan materi dan diskusi terkait upaya pencegahan dan penurunan stunting yang disampaikan oleh para pembicara yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya adalah dari Bapelitbang Provinsi Kepri, BKKBN Provinsi Kepri, dan ID Provinsi Kepri. Dari Bapak Ibu peserta yang hadir, ada yang ingin kita diskusikan dari paparan yang disampaikan oleh Bu Aisyah tadi? Kami persilakan. Pemberian materi pertama disampaikan oleh Kabid Bapelitbang Provinsi Kepri, yakni Ibu Nur Aisyah Fatmasari SEMM, yang menyampaikan materi terkait komitmen dan strategi pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepri. Nah, kalau dilihat dari kabupaten kota sendiri, kita lihat pada angka SDBI-nya, itu posisi yang perlu menjadi perhatian itu ada pada Kabupaten Kepulauan Anambas 21,3, dan pada pelaporan EPDBM-nya pun juga yang harus menjadi perhatian sekitar 15,6. Ini merupakan domainnya dari BKKBN ya Pak ya. Materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, yakni Bapak Medi Herianto SHMH, yang memberikan materi terkait pengorganisasian tim pembina keluarga dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepri. Oh yang pendek belum tentu stunting. Kalau dia sehat, kalau perkembangannya maksimal, itu tidak stunting, tapi ya hanya pendek, bukan stunting. Jadi tidak semua orang pendek itu stunting. B.J. Habibie kan pendek, tapi dia tidak, iya. Nah itu Pak. Jadi tidak ke depan indikator stunting itu bukan hanya pendek dari sisi tinggi badannya, tapi juga dari 7 aspek perkembangan, kemampuan yang dimiliki oleh balita, oleh anak. Itu yang akan menjadi indikator stunting tadi. Di sela-sela pemberian materi ini juga diselipkan dengan kegiatan ice breaking bersama dengan para peserta agar menambah suasana kegiatan menjadi lebih ceria dan juga tidak membosankan. Menyampaikan dalam bahasa naik kapal istimewa, ku duduk di muka, ku duduk sambil berselfie, mendiam semua, mengendarai kuda cari tiga, sedang bekerja, cari 6, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang sudah mulai matang, turun. Selanjutnya, pemberian materi yang terakhir disampaikan oleh perwakilan dari ID Provinsi Kepri, yakni Dr. Indrike Caisaria, yang menyampaikan materi mengenai pengetahuan dan implementasi terkait upaya pencegahan dan penurunan stunting. Juga ya, tadi protein, karbohidrat, terus mineral, terus apa lagi? Vitamin, terus
Saat ditemui pada kegiatan koordinasi penurunan stunting ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau yakni Ibu Hajah Dewi Kumalasari MPD menyampaikan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh tim penggerak PKK ke depannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena persoalan stunting ini adalah masalah kita bersama, ya maka kami dari tim penggerak PKK akan menginisiasi kepada seluruh organisasi wanita nantinya, ya kita akan menggerakkan untuk dapat memberikan pendampingan kepada terkhusus kepada tadi keluarga-keluarga yang mendapatkan itu. Nah, kegiatan ini kita akan nanti menginisiasi melakukan lokakarya seluruh organisasi wanita itu nanti hasilnya kita juga akan mendeklarasikan bahwa kita akan mempunyai lokus-lokus binaan pendampingan agar persoalan stunting ini benar-benar nanti dapat teratasi. Selain itu juga, dalam upaya pencegahan penanganan stunting, pelaksanaan teknis kegiatan yakni Dr. Indrike Caesaria juga menyampaikan kegiatan Posyandu dalam percepatan penanganan penurunan stunting selama masa pandemi. Jadi selama masa pandemi memang bukan tidak aktif ya, jadi mencegah namanya tadi kerumunan ya. Jadi pelaksanaan Posyandu tetap berjalan, yang diharapkan tadi untuk pencegahan stuntingannya, percepatan stunting ada 6 perilaku prioritas ya. Nah itu tablet tambah darah bagi ibu hamil yang diminum selama kehamilan. Terus ada juga nanti pemeriksaan ibu hamil yang datang ke kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan. Terus ada juga nanti pemberian makanan bayi dan anak, itu dia. Terus ada juga tadi CTPS, cuci tangan pakai sabun. Terus perilaku masyarakat yang terkait tentang jamban sehat. Nah itu dia yang harus kita prioritaskan untuk pelaksanaan tadi stunting. Dan juga yang paling utama adalah tadi kan ke Posyandu untuk apa? Bukan hanya timbang, karena selama ini orang tahunya timbang, tapi memerlukan pemeriksaan tumbuh kembang anak, itu yang penting Posyandu setiap bulannya. Salah satu peserta kegiatan yang hadir dalam acara ini yakni Dr. Handes Rahmadi MAP yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun juga menyampaikan harapannya terkait upaya penurunan stunting ini. Secara umum memang stunting itu tidak akan bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah. Harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan termasuk juga melibatkan PKK. Sehingga PKK dalam hal ini kalau kita tengok dari Perpres nomor 72 tahun 2021, kemudian juga dari SK Gubernur terkait dengan tim stunting itu, PKK memang mempunyai porsi yang cukup strategis, sehingga kami harapkan PK bisa berperan sangat aktif karena memang PKK mempunyai tim, terutama adalah kader Posyandu, kemudian kader PKK itu adalah ujung tombak dalam bidang-bidang kesehatan, khususnya itu mempunyai anggota yang sangat banyak, sehingga harapan kami dengan melibatkan PKK ini akan percepatan stunting akan semakin lebih cepat. Pendampingan keluarga dalam upaya percepatan stunting di tingkat mulai dari kelurahan. Untuk kerjasama lagi untuk data ibu hamil yang berisiko stunting. Karena sudah tahu tentang bagaimana mempersiapkan untuk tidak stunting. Organisasi tim pendamping keluarga yang sudah terbentuk oleh tim PKK mulai dari
Acara ini diakhiri dengan pemberian kesan dan pesan dari perwakilan para peserta di tiap kabupaten kota dan juga diakhiri dengan foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan malam keakraban bersama seluruh panitia dan juga para peserta dengan menyajikan hiburan-hiburan menarik dan sangat meriah yang menutup malam dengan suasana yang begitu ceria. Tentang perasaan yang kian menyiksa. Kenapa Om? Ya Allah. Tak dapat dipungkiri bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin terus meningkat karena faktor ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap terjadinya stunting pada anak. Selain itu, pola asuh dari orang tua juga sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya stunting. Oleh karena itu, perlu digencarkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya stunting dan cara pencegahannya agar para ibu-ibu dapat melahirkan generasi penerus yang dapat memajukan bangsa.